Para kaisar Roma di abad ketiga Masehi. Abad ketiga Masehi adalah periode yang cukup gaduh di Kekaisaran Romawi, dengan banyak kaisar yang naik tahta dan digulingkan dalam waktu singkat. Beberapa kaisar yang paling signifikan dan berpengaruh selama abad ketiga ini antara lain Septimius Severus 193 hingga 211 Masehi, merupakan kaisar yang memulai abad ketiga dengan memperkuat kekuasaan, meningkatkan militer, dan memperluas wilayah kekaisaran. Caracalla 211 hingga 217 Masehi, putra Septimius Severus yang dikenal karena memberikan kewarganegaraan Romawi kepada semua orang luar di kekaisaran, tindakan yang dikenal sebagai Konstitusi Antoniniana. Tentang pemerintahan Septimius Severus dan Caracalla telah saya bahas pada video sebelumnya, pada video abad kedua Masehi. Elagabalus 218 hingga 222 Masehi. Kaisar Elagabalus, juga dikenal sebagai Heliogabalus, adalah seorang kaisar Romawi yang kontroversial yang memerintah dari tahun 218 hingga 222 Masehi. Nama lahirnya adalah Varius Avitus Bassianus, dan dia lahir di Emesa yang sekarang merupakan bagian dari Suria. Elagabalus menjadi kaisar pada usia yang sangat muda, sekitar 14 tahun, setelah kematian Kaisar Caracalla. Dia adalah cucu dari Julia Maesa, saudari Caracalla, yang memainkan peran penting dalam naiknya Elagabalus ke kekuasaan. Salah satu tindakan paling kontroversial Elagabalus adalah upaya untuk memperkenalkan kultus agama yang didedikasikan untuk Dewa Matahari Elagabal, dari mana dia mengambil nama gelarnya ke dalam agama Romawi. Dia juga dikritik karena gaya hidupnya yang mewah, perilaku seksual yang dianggap tidak pantas, dan keputusan politik yang kontroversial. Pemerintahan Elagabalus penuh dengan intrik politik dan ketidakstabilan, dan dia akhirnya digulingkan dan dibunuh oleh panglima tentara yang setia kepada Senat Romawi, Alexander Severus, yang kemudian menjadi kaisar. Elagabalus adalah salah satu contoh kaisar Romawi yang paling kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah kekaisaran Romawi. Severus Alexander 222 hingga 235 Masehi. Marcus Julius Caesius Bassianus Alexianus atau Severus Alexander adalah kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 222 hingga 235 Masehi. Ia lahir pada tahun 208 Masehi di Arka Caesarea, Phoenicia, sekarang Beirut, Lebanon. Dia naik tahta pada usia yang relatif muda, sekitar 14 tahun, setelah pembunuhan kaisar sebelumnya, Elagabalus, yang merupakan sepupunya. Severus Alexander adalah kaisar yang cenderung moderat dan berusaha untuk memulihkan stabilitas kekaisaran setelah pemerintahan yang kontroversial dari Elagabalus. Dia memperbaiki hubungan dengan Senat Romawi dan menghormati tradisi-tradisi Romawi klasik. Selama pemerintahannya, dia berusaha untuk memperbaiki administrasi, membangun infrastruktur, dan memperkuat pertahanan perbatasan. Namun, pemerintahan Severus Alexander juga dihadapkan dengan tantangan, termasuk serangan-serangan dari suku barbar dan perselisihan internal di dalam kekaisaran. Dia meninggal pada tahun 235 Masehi dalam sebuah pemberontakan militer yang dipimpin oleh pasukan yang tidak puas dengan kebijakannya terhadap suku-suku barbar di perbatasan. Kematian Severus Alexander menandai akhir dari dinasti Severan dan membuka jalan bagi periode krisis yang lebih besar di Kekaisaran Romawi. Maximinus Thrax 235 hingga 238 Masehi. Kaisar Maximinus Thrax, juga dikenal sebagai Maximinus I, adalah seorang kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 235 hingga 238 Masehi. Dia adalah seorang perwira militer yang berasal dari Thrace, sekarang bagian dari Bulgaria dan Yunani. Maximinus naik tahta setelah membunuh Kaisar Severus Alexander dan merupakan kaisar pertama dari kaisar-kaisar militer selama periode krisis abad ketiga Masehi. Maximinus dikenal karena kebijakan yang keras dan otoriter. Dia memperlakukan para senator dengan kejam dan memeras penduduk untuk mendanai kegiatan militernya. Karena latar belakangnya yang bersifat militer, Maximinus lebih dikenal sebagai seorang prajurit yang kuat daripada seorang administrator yang efektif. Pemerintahan Maximinus diwarnai oleh banyak pemberontakan dan perlawanan di berbagai bagian kekaisaran.
dia juga dihadapkan dengan serangan-serangan dari suku barbar di perbatasan kekaisaran. Pemerintahannya yang keras dan kejam menyebabkan ketidakpuasan yang luas di kalangan elit Romawi. Pada tahun 238 Masehi, pemberontakan meletus di Afrika Utara dan di Italia melawan Maximinus. Di tengah kekacauan tersebut, Senat Romawi menyatakan Maximinus sebagai musuh negara dan menunjuk dua kaisar baru, Gordian I dan Gordian II. Maximinus akhirnya terbunuh dalam pemberontakan tersebut, menandai akhir dari pemerintahannya yang singkat dan brutal. Gordian III, 238 hingga 244 Masehi. Kaisar Gordian III, juga dikenal sebagai Marcus Antonius Gordianus, adalah kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 238 hingga 244 Masehi. Dia naik tahta pada usia yang sangat muda, sekitar 13 tahun, setelah pemberontakan yang menggulingkan Kaisar Maximinus Thrax. Gordian III adalah cucu dari Gordian I, yang juga menjadi kaisar bersama dengan Gordian II. Gordian II terbunuh dalam peperangan, dilanjut oleh Gordian I yang bunuh diri karena mendengar kabar bahwa anaknya terbunuh. Pemerintahan awal Gordian III diwarnai oleh campur tangan kuat dari penasihatnya, Timesitus. Di bawah Timesitus, kaisaran melancarkan serangkaian kegiatan militer yang sukses melawan suku-suku barbar di perbatasan. Namun, Timesitus meninggal pada tahun 243 Masehi. Pada tahun 244 Masehi, Gordian III meninggal secara misterius selama perang melawan Persia. Meskipun detailnya tidak jelas, beberapa sejarawan percaya bahwa kematian Gordian III disebabkan oleh konspirasi di antara para pejabat tinggi yang ingin mengambil alih kekuasaan. Decius, 249 hingga 251 Masehi. Kaisar Decius, yang nama lengkapnya adalah Gaius Maesius Quintus Decius, adalah kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 249 hingga 251 Masehi. Decius naik tahta setelah kematian Kaisar Philippus Arab yang menjabat pada tahun 244 hingga 249 Masehi, yang terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Goth pada pertempuran Verona. Salah satu tindakan pertama Decius sebagai kaisar adalah memulai serangkaian kebijakan keras terhadap umat Kristen di kekaisaran. Dia mengeluarkan ediktum yang mewajibkan setiap warga negara Romawi untuk melakukan pengorbanan kepada dewa-dewa Romawi dan mengambil sumpah kesetiaan kepada kaisar. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat otoritas kaisar dan memperkokoh tradisi-tradisi keagamaan Romawi klasik. Pada tahun 250 Masehi, Decius memulai peperangan melawan suku-suku Goth di perbatasan kekaisaran. Namun, perang ini tidak berjalan lancar, dan pada tahun 251 Masehi, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Decius mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Abritus melawan suku Goth di provinsi Moesia, yang sekarang bagian dari Bulgaria. Decius sendiri tewas dalam pertempuran tersebut. Valerian, 253 hingga 260 Masehi. Valerian, yang nama lengkapnya adalah Publius Licinius Valerianus, adalah kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 253 hingga 260 Masehi. Sebelum menjadi kaisar, Valerian adalah seorang senator yang dihormati dan memegang berbagai jabatan penting di pemerintahan Romawi. Pemerintahan Valerian ditandai oleh berbagai tantangan, terutama dari serangan suku-suku barbar di perbatasan kekaisaran dan konflik dengan Persia. Salah satu peristiwa paling signifikan selama pemerintahannya adalah penangkapannya oleh pasukan Persia pada tahun 260 Masehi selama perang melawan Persia. Valerian menjadi kaisar Romawi pertama yang ditangkap oleh musuh-musuhnya, dan nasibnya sebagai tawanan Persia merupakan tanda dari kelemahan besar kekaisaran Romawi pada saat itu. Valerian dijadikan tawanan oleh Sapur I dari Persia, dan diyakini meninggal dalam masa tawanan pada sekitar tahun 260 Masehi. Secara keseluruhan, pemerintahan Valerian dianggap sebagai periode yang sulit dalam sejarah Romawi, ditandai oleh serangkaian kegagalan militer dan krisis yang melanda fondasi kekaisaran. Gallienus, 253 hingga 268 Masehi.
Kaisar Gallienus adalah putra dari Kaisar Valerian, dan dia memerintah Kekaisaran Romawi dari tahun 253 hingga 268 Masehi. Gallienus naik tahta bersama ayahnya pada tahun 253, dan setelah Valerian ditangkap oleh Persia pada tahun 260, Gallienus menjadi kaisar tunggal di bagian barat Kekaisaran yang masih dikuasai Romawi. Pemerintahan Gallienus ditandai oleh berbagai tantangan, termasuk invasi suku-suku barbar, pemberontakan di dalam kekaisaran, dan perselisihan internal. Dia mengalami ancaman serius dari suku-suku Goth, Alamanni, dan Sarmatian, serta pemberontakan dari berbagai gubernur di kekaisaran. Meskipun pemerintahannya penuh dengan krisis, Gallienus dianggap sebagai seorang kaisar yang cakap dalam urusan militer. Dia memperkenalkan reformasi militer yang penting, termasuk penggunaan pasukan kavaleri berat yang dikenal sebagai katapraktari. Gallienus juga dikenal karena kebijakan toleransinya terhadap berbagai agama, termasuk kekristenan. Gallienus akhirnya dibunuh dalam sebuah kudeta militer pada tahun 268 Masehi. Setelah kematiannya, terjadi periode perselisihan kekuasaan yang disebut sebagai kekacauan 60 hari, di mana beberapa kaisar singkat naik tahta sebelum Kekaisaran Romawi akhirnya menjadi lebih stabil di bawah pemerintahan Kaisar Aurelian. Claudius Gothicus 268 hingga 270 Masehi. Kaisar Claudius II, yang lebih dikenal dengan gelar Claudius Gothicus, adalah kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 268 hingga 270 Masehi. Nama lengkapnya adalah Marcus Aurelius Valerius Claudius Augustus. Claudius Gothicus naik tahta setelah kematian Kaisar Gallienus yang dibunuh dalam kudeta militer. Claudius dikenal karena keberhasilannya dalam mengusir suku-suku Goth dari wilayah Romawi selama masa pemerintahannya. Puncak dari kemenangannya adalah dalam pertempuran Naissus pada tahun 269 Masehi, di mana pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Goth di bawah pimpinan Raja Sniva. Selain itu, Claudius juga berhasil mengalahkan Kekaisaran Gallia yang telah memisahkan wilayahnya dari Kekaisaran Romawi. Dia merebut kembali wilayah-wilayah penting di timur, termasuk provinsi-provinsi Asia Kecil dan Suriah. Pemerintahan Claudius Gothicus singkat, karena ia meninggal karena penyakit pada tahun 270 Masehi. Hanya setelah 2 tahun dia memerintah. Kematian Claudius meninggalkan kekaisaran dalam keadaan stabil sesaat, tetapi situasinya segera berubah dengan kenaikan tahta Kaisar Aurelian yang melanjutkan kebijakan-kebijakan militer yang sukses dan memulihkan kekaisaran yang terpecah belah. Aurelian 270 hingga 275 Masehi. Kaisar Aurelian, yang nama lengkapnya adalah Lucius Domitius Aurelianus, adalah kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 270 hingga 275 Masehi. Dia naik tahta setelah kematian Kaisar Claudius Gothicus dan dianggap sebagai salah satu kaisar yang paling efektif dalam memulihkan kekaisaran yang terpecah belah. Salah satu pencapaian utama Aurelian adalah reunifikasi kekaisaran Romawi yang terpecah belah. Dia berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang telah memisahkan diri, termasuk wilayah Gallia yang dikuasai oleh Zenobia dari Palmyra, dan wilayah-wilayah di wilayah Balkan yang dikuasai oleh Kekaisaran Gallia. Dia juga memperkuat perbatasan kekaisaran dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Aurelian juga terkenal karena reformasi militer dan administratifnya. Dia memperkenalkan unit militer baru dan memperbaiki kedisiplinan militer. Dia juga mengeluarkan kebijakan ekonomi yang stabil dan memperkuat kekuasaan kaisar tengah perlawanan yang muncul dari para gubernur dan kelompok-kelompok pemberontak. Namun, pemerintahan Aurelian juga diwarnai oleh tindakan represif terhadap musuh-musuhnya dan ketegangan politik di dalam kekaisaran. Dia juga terlibat dalam pembangunan kembali Roma yang dihancurkan oleh api dan perang. Aurelian akhirnya dibunuh dalam sebuah kudeta pada tahun 275 Masehi. Meskipun pemerintahannya relatif singkat, kebijaksanaan dan keberhasilannya dalam memulihkan kekaisaran yang terpecah belah membuatnya diingat sebagai salah satu kaisar terbesar dalam sejarah Romawi. I am Aurelian, a son of humble tenant farmers. Setelah kematian Kaisar Aurelian pada tahun 275 Masehi, Kekaisaran Romawi diguncang oleh periode instabilitas yang disebut krisis Kekaisaran Romawi abad ketiga.
beberapa kaisar singkat memerintah dalam periode ini karena pergantian kekuasaan yang cepat. Beberapa kaisar yang memerintah setelah Aurelian antara lain Tacitus 275 hingga 276 Masehi, seorang senator yang dipilih oleh senat untuk menjadi kaisar setelah kematian Aurelian. Dia berusia lanjut pada saat naik tahta dan meninggal setelah hanya beberapa bulan berkuasa. Florianus 276 Masehi adalah saudara Tacitus yang memerintah hanya selama beberapa bulan sebelum digulingkan dan dibunuh oleh pasukan militer. Probus 276 hingga 282 Masehi, seorang jenderal yang berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan setelah kematian Florianus. Dia dikenal karena reformasi militer dan pembangunan kembali infrastruktur kekaisaran. Probus dibunuh oleh pasukan yang tidak puas dengan kebijakannya. Carus 282 hingga 283 Masehi, seorang jenderal yang naik tahta setelah kematian Probus. Dia memimpin kegiatan militer yang sukses melawan suku-suku barbar di perbatasan kekaisaran. Namun, pemerintahannya juga singkat karena dia meninggal pada tahun 283 Masehi. Carinus 283 hingga 285 Masehi, putra Carus yang memerintah bersama dengan saudaranya Numerian setelah kematian Carus. Carinus dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan kebrutalannya. Dia akhirnya dibunuh oleh salah satu jenderalnya sendiri pada tahun 285 Masehi. Setelah periode ini, Diocletianus naik tahta pada tahun 284 Masehi dan mengakhiri periode krisis kekaisaran dengan memperkenalkan serangkaian reformasi yang signifikan, termasuk pembagian kekaisaran menjadi Kekaisaran Romawi Timur dan Barat. Diocletianus 284 hingga 305 Masehi. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus adalah seorang kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 284 hingga 305 Masehi. Dia adalah kaisar yang berhasil dalam memulihkan stabilitas kekaisaran setelah periode krisis yang panjang dan memperkenalkan serangkaian reformasi penting yang mengubah struktur politik, ekonomi, dan sosial kekaisaran Romawi. Salah satu langkah paling penting yang diambil oleh Diocletianus adalah reformasi administratif yang mengarah pada pembagian kekaisaran menjadi dua bagian, yaitu Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium dan Kekaisaran Romawi Barat. Diocletianus juga memperkenalkan sistem tetrarki, di mana kekaisaran dibagi menjadi dua pasangan kaisar, satu di timur dan satu di barat, masing-masing dengan gelar Augustus, kaisar senior, dan Caesar, kaisar junior. Diocletianus juga terkenal karena kebijakan ekonominya, termasuk reformasi moneter yang mengarah pada stabilisasi mata uang dan harga. Dia juga mengeluarkan serangkaian edik yang menetapkan pekerjaan yang tetap untuk berbagai kelompok sosial, mengatur harga-harga, dan membatasi mobilitas sosial. Meskipun Diocletianus berhasil dalam memulihkan stabilitas kekaisaran, pemerintahannya juga terkenal karena penganiayaan terhadap umat Kristen. Dia mengeluarkan serangkaian edik yang menuntut pengorbanan kepada dewa-dewa Romawi tradisional dan menindas umat Kristen yang menolak untuk mematuhi perintah tersebut. Diocletianus secara sukarela mengundurkan diri dari tahtanya pada tahun 305 Masehi, menetapkan tradisi di mana kaisar-kaisar akan mengundurkan diri setelah beberapa tahun berkuasa. Hal ini mengarah pada periode yang dikenal sebagai Dominat, di mana kekuasaan kaisar menjadi lebih otoriter dan terpusat. Diocletianus meninggal pada sekitar tahun 311 Masehi. Itulah sebagian kecil dari beberapa rangkuman peristiwa penting pada abad ketiga Masehi, di rentang waktu tahun 200 hingga 300 Masehi. Terlepas dari beberapa peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.